Tangis duka para pelayat, sahabat, dan keluarga pun pecah saat prosesi pemakaman Rina Gunawan pagi tadi di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan yang dilakukan sesuai protokol kesehatan yang ketat. Teddy yang semula tampak tegar, tangisnya pun pecah ketika jenazah istrinya itu sudah ditutup tanah. Di sekitar pusara Rina Gunawan, tampak hadir Umi Pipik yang juga menangis menyaksikan kepergian sahabatnya itu untuk selamanya. Menurut Teddy, sudah 2 pekan belakangan ini, Rina berjuang keras melawan COVID-19 disertai penyakit bawaan. Lantas seperti apa suasana duka saat prosesi pemakaman event organizer sukses itu? Seperti apa kronologi Rina Gunawan hingga terpapar COVID-19 hingga masuk ICU? Benarkah Teddy Syah sempat merasakan firasat akan kepergian sang istri ke dalam keabadian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jenazah event organizer kondang Rina Gunawan dimakamkan sekitar pukul 10 pagi tadi di pemakaman Tanah Kusir dalam suasana duka yang pekat. Prosesi pemakaman mengikuti protokol kesehatan ketat. Keluarga dan pelayat pun hanya bisa berdoa dari jarak jauh. Teddy Syah, sang suami, dan 1 anak mereka diperbolehkan untuk mendekat ke sisi pusara Rina dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Lantunan doa diselingi isak tangis pun pecah saat peti jenazah diturunkan petugas ke dalam liang lahat yang letaknya tidak jauh dari makam ayahanda almarhumah Rina Gunawan yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2016 silam. Teddy yang awalnya tampak tegar, tangisnya pun pecah setelah melakukan prosesi tabur bunga di atas pusara istrinya. Ya, pemasangan tenda akan dilakukan. Teteh selamat teh di bulan teh. Teteh. Mau jalan deh dari itu. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوه juga disaksikan oleh kedua putra putri saya. Saya cuma menyatakan sebagai seorang suami
Saya ikhlas. Saya ridho. Demi Allah. Allah sebagai saksi. Apa yang kau lakukan selama ini baik. Baik. Kau sudah menjalankan tugasmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu maupun anak selama ini. Aku sebagai saksi. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Engkau telah mengirimkan istri yang baik untuk terima kasih. Ibu yang baik untuk anak-anakmu. Anak yang sangat sayang pada orang tua dan keluarganya dan pada teman-temannya. Terima kasih. Juga terima kasih sudah hadir di sini untuk menyaksikan almarhumah penguburan almarhumah. Begitu saja dari saya. Saya berani bersaksi gitu, bahwa saya ridho, bahwa istri saya orang yang baik. Ya, istri ya. Dia menjalankan tugas sebagai istri sangat baik, menjalankan tugasnya sebagai ibu sangat baik, sebagai anak, sebagai kakak itu sangat baik. Dan saya berani bersaksi dan saya ridho, saya ikhlas. Saya tidak melakukan sedikit pun. Saya belum ketemu yang seperti beliau. Rina Gunawan dikabarkan meninggal dunia setelah 2 pekan dinyatakan positif COVID-19. Sepekan lamanya, ia dirawat di salah satu rumah sakit di Bintaro, tapi kondisinya yang semula stabil kemudian menurun pada pekan kedua. Menurut Teddy, Rina dipindahkan ke Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Karena kondisinya semakin lemah, ia pun dirawat di ruang ICU hingga menghembuskan nafas terakhir Selasa 2 Maret pukul 19.04 waktu Indonesia Barat. Menurut pengakuan sang suami, Rina tidak kuasa melawan COVID-19 karena ia memiliki penyakit bawaan, yaitu asma. Ditambah lagi kesibukannya yang begitu padat belakangan ini hingga membuat Rina disergap kelelahan yang luar biasa hingga mudah terpapar COVID-19. Karena kebetulan istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan. Ya, jadi ada sinus, ya, jadi ada sesak nafas, pernah asma juga gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini ya cukup berat buat beliau gitu. Nah, masalah itu saya nggak ada yang tahu ya. Artinya kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi. Itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri. Saya rasa saya nggak tahu persis hal itu ya. Tapi per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya, gitu dan sudah intensif kan waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri waktu ya 1 minggu lamanya. Lalu dibawa ke ICU di rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa kemarin ke Pertamina sih. Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari gitu. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri. Ini yang membuat mungkin kan berat. Intinya adalah beliau itu kecapean ya. Karena terlalu forsir kerja, karena kerjanya juga urusannya jasa, ngurusin orang gitu kan. Jadi terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Apalagi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu-minggu ini dan waktu bulan-bulan ke depan. Sebelum positif terpapar COVID-19, Rina pun sempat menyatakan keinginannya untuk bisa menyaksikan kedua buah hatinya menikah sebelum pergi meninggalkan dunia ini. Teddy melihat hal itu sebagai sebuah sinyal akan kepergian Rina selamanya. Tetapi sayang, Rina pergi sebelum mimpinya terwujud lantaran COVID-19 lebih dulu menyergapnya. Perpisahan Teddy dengan Rina di detik-detik terakhir melalui video call pun membuat air mata Teddy kembali jatuh.
Rina Gunawan yang meninggalkan seorang suami Teddy Syah dan buah hati yaitu Agzal Ilham Syafatullah dan Karnisha Rahmasyah dikenal sebagai sosok yang suka menolong sesama. Saya rasa ya ada hal beberapa bulan belakangan dia suka bercanda. Pokoknya Bunda mau menyaksikan Dedek sama kakak menikah gitu. Ya dia pengen vaksin dulu gitu. Anak-anaknya bisa menikah. Terus baru deh habis itu Bunda mau pulang gitu. Tapi mau nyaksin dulu. Tapi ya itu mungkin sekedar gurau. Tapi saat itu kapan Mas? Pakai Itu gurauan itu sebelum sakit. Gitu. Tapi pada saat sakitnya terakhir yang saya lihat, saya sempat video call sekitar 5 detik, 10 detik itu ya cuman belum pemasangan ventilator aja, jadi dada-dada pada saya. Daya. Jadi 3 hari ini selama masuk ke ICU itu intensitas yang berkomunikasi dengan dokter maupun suster tuh saya sendiri. Jadi tidak ada orang lain. Gitu. Jadi air mata saya udah cukup banyak keluar dan untuk menahan semuanya. Ya, saya nggak mau di saat-saat terakhir saya mengantarkan jenazah almarhumah, justru saya nggak kuat gitu. Justru saya sudah selesai sebenarnya gitu. Saya cuma tinggal semangati bimbing anak-anak aja. jadi saya ada kenangan sama beliau yang terus membekas di hati saya gitu ya. Jadi waktu habis Suci meninggal, terus pas kebakaran rumah saya itu teteh itu yang benar-benar nanyain keadaan saya, terus sekarang kamu tinggal di mana Dek gitu kan, udah kayak kakak tinggal di mana gitu, belum tahu teh tinggal di mana gitu. Dan beliau itu yang sibuk banget nyariin rumah, maksudnya nyariin pinjaman ke teman-teman, mungkin teman artis dan segala macemnya gitu. Ada yang bisa buat ditempatin sementara, nggak bantuin ya. Itu tuh yang membekas banget terus. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa yang dilantunkan oleh kawan-kawan, saudara-saudara, teman-teman, semua kerabat di seluruh Indonesia maupun di mana kalian berada. Terima kasih atas doanya selama ini yang selalu mensupport kami keluarga. Terima kasih dan semoga Allah memberikan balasan yang berlimpah dan Allah angkat semua penyakit ya. Terima kasih. Selimut duka nan pekat di pemakaman event organizer Rina Gunawan adalah simbol besarnya cinta untuk Rina. Apalagi semasa hidupnya, Rina Gunawan adalah sosok istri yang dibanggakan suaminya. Seperti apa lika-liku kehidupan rumah tangga mereka selama 22 tahun? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Tar Budiman. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sudah tayang 2 kali dalam sehari. Ada yang siang dan juga ada yang malam. Jangan lupa ditonton ya. Kabar meninggalnya Rina Gunawan di usia 46 tahun akibat penyakit komplikasi asma dan COVID-19 adalah akhir dari perjalanan hidupnya bersama aktor Teddy Syah selama 22 tahun. Menikah pada tanggal 11 April 1999 dan dikaruniai 2 orang anak, kehidupan rumah tangga Teddy dan Rina pun terbilang harmonis, bahkan jauh dari kabar miring. Menurut Rina, hal itu tidak terlepas dari doa banyak orang, termasuk para pengantin yang pernikahannya ia tangani selaku wedding organizer. Menurut kisah Rina beberapa tahun lalu, ia pun selalu meminta doa pada setiap momen ijab kabul pasangan pengantin yang ditanganinya. Tadi yang saya katakan adalah Allah telah memberikan kepada saya umur yang agak panjang. Terus udah gitu suami yang
baik, terus anak-anak yang lucu-lucu. Saya dengan umur yang seperti ini, saya pengennya tuh benar-benar memberikan ilmu yang saya punya. Saya ini bekerja di bidang wedding organizer, apalagi saya paling senang banget pada saat ijab kabul dilaksanakan oleh semua calon pengantin gitu ya. Karena di sana berjuta-juta malaikat sedang menyaksikan, dan saya meminta doa untuk panjang jodoh sama suami saya, terus minta dilanggengkan, terus minta supaya tidak ada ya apapun hal rintangan yang terjadi di antara kita berdua. Jadi saya selalu mengambil momen pada saat akad nikah itu dilaksanakan. Kebanggaan tersendiri buat saya ketika teman hidup saya sendiri pun bisa eksis dengan sendiri. Karena kalau saya pun nggak ada nantinya, dia pun bisa berjalan. Saya ngomong gitu. Iya, artinya di sini adalah bagaimana supaya dia punya kegiatan, Rina punya kegiatan yang dia senangin, dan itu saya support sejak awal, sejak 15 tahun yang lalu. Jadi saya ingin ketika itu saya bertanya sama dia, apa yang paling kamu suka wedding ini, apa jalan di sini, serius kan gitu. Jadi memang support saya nggak pernah henti sampai sejak saat ini. Benar. Harmonisnya rumah tangga pasangan Rina dan Teddy selain karena doa, juga karena mereka selalu mengedepankan keterbukaan satu sama lain dan juga membangun komunikasi yang sangat baik. Maka bagi Rina, Teddy adalah sosok di mana ia menumpahkan segala keluh kesah dan isi hatinya baik dalam hal pekerjaan maupun relasi dengan sesama. Di mata Rina, sosok Teddy selain sebagai suami pun juga sahabat yang mendengarkan semua curhatnya, juga sangat sabar dalam menghadapi dirinya, bahkan seorang guru yang baik bagi Rina. Amin. Ya sebenarnya kita ini masih muda, artinya usia perkawinan dan pernikahan kita ini masih muda, baru 15 tahun. Dan kita masih banyak belajar. Dan kita selalu menasihatkan diri kita sebelum kita menasihatkan pasangan gitu. Kita mengkoreksi diri kita sebelum kita mengkoreksi dirinya. Dan komunikasi sampai saat ini kita tetap jalankan. Teddy ya, aku dapetin suami alhamdulillah yang sangat sabar, sangat baik. Karena di saat Teddy ini membutuhkan saya pada saat di hari weekend, sayanya bekerja gitu terus terang gitu ya. Jadi Teddy ini juga termasuk yang selalu memberikan atau mendengar semua curhatan saya. Kadang-kadang kalau ketemu sama klien terus sampai nangis, sampai bingung apa yang harus dilakukan, Teddy adalah guru yang terbaik untuk saya. Kehidupan rumah tangga harmonis Rina Gunawan sudah dibawanya dalam keabadian. Lantas, seperti apa sosok Rina Gunawan dalam melakukan pekerjaannya sebagai wedding organizer bagi sejumlah selebriti papan atas seperti Raffi Ahmad dan Anang Hermansyah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Omar Daniel. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, di siang dan juga di malam hari. Wajib nonton ya. Berhasil mengarungi bahtera rumah tangga secara harmonis selama 22 tahun hingga dikabarkan meninggal akibat COVID-19 dan juga asma, Rina Gunawan juga bisa dibilang sebagai wedding organizer yang sukses. Sejak memutuskan berhenti dari panggung entertainment dan menekuni usaha wedding organizer selama 20 tahun, Rina Gunawan dipercaya mengurus pernikahan artis-artis papan atas. Keberhasilan perdananya sebagai wedding organizer terlihat pada pernikahan Eko dan juga Fiona pada tanggal 12 Oktober 2001 silam di Masjid Atin, Jakarta Timur yang melambungkan nama Rina Gunawan sebagai wedding organizer handal. Senang banget ya untuk membuat istilahnya
pernikahan ini begitu baik dan sempurna gitu. Jadi apapun yang diinginkan oleh calon-calon klien, karena mereka itu mempunyai impian pada saat di pernikahan diwujudkan gitu. Dan saya paling senang pada saat setelah selesai dari acara, karena itu kan persiapan sampai berbulan-bulan ya. Passionnya itu adalah pada saat setelah selesai acara, begitu banyak keluarga-keluarga yang datang ke saya, terus mereka sampai berenang air mata, terus kita salaman, kita berpelukan, terima kasih ya, sukses banget acaranya. Itu yang nggak bisa dibeli banget dengan kata-kata gitu. Selain pasangan Eko Patrio dan Fiona, sejumlah artis papan atas lainnya seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, juga Anang Hermansyah dan Ashanti mempercayakan Rina Gunawan untuk mengatur perhelatan hari bahagia mereka. Pernikahan pasangan Anang Ashanti yang digelar di Shangri-La Hotel pada tanggal 5 Desember 2012 dikemas Rina seapik mungkin sehingga tampak kesan mewah di ruangan yang dapat menampung ribuan orang tersebut. Teman-teman memberikan kepercayaan kepada saya. Jadi dari Mas Eko waktu itu sama Fiona pertama kali, setelah itu seterusnya dari mulut ke mulut mungkin ya, dan alhamdulillah ya sampai sekarang ya masih diberikan kepercayaan. Memang diberikan kepercayaan untuk mengurus wedding, apalagi Raffi ya, saya kenal banget dari dia kecil gitu ya, bisa dikatakan dari dia muda. Terus sama-sama orang Sunda juga, aduh saya senang banget. Nah konsepnya pada saat menikah itu sebenarnya tidak mengusung adat suatu apapun, tapi lebih ke nuansa Islami saja. Jadi pas lagi Mas Anang datang, lebih ada salawat gitu ya, terus Ashanti juga hadir, terus ada salawat juga. Tapi pada saat ramah tamah mungkin lebih banyak mendengarkan alunan musik atau nuansa Islami sih. Jadi akustik, gitar, terus sama lagu-lagu Islam semua gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.